Oke, sekarang kita bakal melakukan instalasi dan juga konfigurasi Ubuntu Live Server sebagai server. Jadi di sini kita bakal memakai Ubuntu server full command line ya, jadi nggak ada graphical interface sama sekali. Bisa sih kita set, tapi kita bakal pakai full command line aja. Sip, yang pertama pastikan kalian udah punya file ISO dari Ubuntu Live Servernya sendiri. Kalau belum ada, kalian bisa instalasi terlebih dahulu ke browser kalian. Klik aja gitu download Ubuntu Live Server. Nah, ini aku udah ada ya. Nanti kalian cek aja linknya, aku taruh di deskripsi deh. Klik aja. Nah, ini install yang ini Ubuntu 24.04.2 LTS. Ini klik aja yang bagian download. Ini 3 GB. Oke, kalau udah tutup. Sip. Nah, pastikan juga kalian udah punya virtual machine ya, baik itu ini VMware, VirtualBox atau Hyper-V, apa itu lupa aku. Pertama, klik create new virtual machine. Nah, ini next aja. Nah, di sini kalian pilih file ISO yang baru aja kalian download tadi. File ISO dari Ubuntu Live Server. Ini. Klik open. Nah, dia udah ngedeteksi ya Ubuntu 64-bit server versi 24.04.02. Klik next. Nah, jadi kalian bisa kasih aja nama untuk virtual machine-nya, bebas ya. Dan pilih lokasi path foldernya, tempat yang mau disimpan file dari virtual machine-nya. Geding, kampus, semester 4, administrasi manajemen jaringan. Di sini kita punya folder Ubuntu server. Oke, klik next. Nah, untuk maksimum disk size-nya ini bebas ya, kalian mau kasih berapa, ya aku 30 GB aja. Dan pilih yang store virtual disk as a single file, jadi semuanya itu bakal disimpan dalam satu file aja, itu nggak berantakan, jadi mudah untuk dipindah-pindah. Kemudian klik next. Pada bagian ini kalian biarin kayak settingan default aja, kecuali kalau kalian mau melakukan perubahan, misalkan mau turun memori atau apa gitu, bisa kalian klik customize hardware. Nah, ini bebas ya, kalian mau kasih berapapun sini. Di sini aku kasih yang 4 GB. Nah, untuk network adapternya kita pakai yang NAT. Close. Nah, kalau udah, ini pastinya centang, terus klik finish. Di sini kalian pilih yang try or install Ubuntu server. Ini ditekan enter ya di laptop kalian, di keyboard kalian. Nah, di tampilan kayak gini, enter aja karena kita bakal pakai yang English. Di sini enter aja lagi. Nah, ini biarin ke defaultnya ya, Ubuntu server tuh. Nah, ke ini pastikan ininya kalian di down, enter. Nah, ini kita udah dapat IP dari NAT ya, yang dikasih oleh NAT. Duh, mana udah hilang? Nah, kita dapat 192.168.110. Perfect 24. Ya, ke klik down aja lagi, enter. Nah, di sini enter aja. Enter. Nah, tunggu proses nyari ini ya. Nah, kalau hasilnya udah reading package list kayak gini, kontrol. Nah, ini kita udah muncul down di sini, enter aja lagi. Nah, pada pilihan kali ini kita bakal pilih yang ini, custom storage layout. Enter. Nah, kalian pilih, habis itu klik yang down, enter. Free space yang kita punya 29,9 GB. Sesuai dengan space yang kita buat sebelumnya, itu kita kasihkan 30 GB. Ini udah dipakai beberapa aja untuk keperluan kucing. Hah? Nah, kalian klik bawah nih. Nah, pilih yang di free space, enter. Nah, pilih yang add GPT partition, enter. Di sini kita bakal kasih size 2 kali dari ukuran apa tadi, RAM yang kita kasih ya. Tadi kan aku kasih RAM-nya 4 GB. Jadi di sini kita bakal kasih 8 GB. 8 GB nih. Untuk format swap. Nah, jadi di format kalian enter aja, pilih yang swap.
Terus pencet arrow down lagi. Nah, di create ini enter aja. Ini kan kita masih ada punya free space lagi 21 GB. Nah, sekarang kita bakal membuat partisi untuk root ya. Enter lagi. Enter di add GPT partition. Nah, kasih berapa ya? Bebas ya kalian mau kasih berapa. Ini aku kasih 12 GB. Nah, di sini formatnya varian ext4. Untuk ini mode-nya udah betul lah, yang ini ya, yang slash. Jadi slash ini adalah root. Ke bawah, enter di create. Nah, sekarang masih ada free space ya, 9,9 GB atau 10 GB. Enter aja lagi. Enter lagi di add GPT partition. Di sini biarin kosong aja, jadi dia bakal ngambil semua penyimpanan yang ada. Di mode-nya pilih yang home. Nah, jadi kita bakal alokasiin sisa penyimpanannya itu ke partisi home. Enter di create. Nah, ini udah ada 3 ya, dan sekarang udah nggak ada lagi nih free space yang di sini tadi. Jadi kita udah pakai semua penyimpanan yang ada. Ke down aja lagi. Turun bawah, enter. Kalian masukin name kalian. Please. Nama server kalian bebas, kalian mau taruh apa gitu. Aku taruh AR aja. Sesuai dengan nama aku deh. Nah, pick username, masukin nama username yang bakal jadi user untuk sudo di ini nanti. Haris. Masukin passwordnya, password server. Konfirmasi password server. Nah, keturun bawah lagi, enter di done. Karena di sini kita pilih yang skip for now aja, udah biarin jadi default nih. Enter lagi di continue. Untuk install SSH server kita bakal install nanti manual aja. Turun ke bawah ke down, enter. Nah, ini pilihan untuk instalasi fitur-fitur lain, skip aja. Enter di done. Nah, tunggu proses instalasi. Proses instalasi ini makan waktu ya, dan dia juga perlu kuota sekarang lebih dari 500 MB. Jadi ini aku skip aja. Nah, oke. Kalau udah tampilannya kayak gini ya, ini udah ada reboot now. Jadi kalian tinggal reboot ya dulu komputernya, server kalian nih, karena udah selesai melakukan instalasinya. Jadi arrow down. Nah, ini enter aja. Tunggu proses rebootnya. Ini kan muncul kayak gini nih. Ini kalian enter aja harusnya green. Nah, kayak gini ya. Palette and mode system. Please remove the installation, then press enter. Enter aja. Oke, ini udah selesai. Ini apa lagi? Tolong lah nih. Biasa ulah. Ini kalian masukin username tadi ya, yang kalian masukin sebelumnya. Apa tadi? Haris. Enter. Enter. Masukin password server yang kalian buat juga. Enter. Ini kita udah berhasil melakukan instalasi Ubuntu Live servernya. Kalian bisa lihat ini kita juga IP4 address yang kita dapat 92.168.110. Nah, sekarang kita bakal mengkonfigurasi dulu ya. Kayak ngerubah, ini kan IP yang kita dapat kan IP DHCP dari NAT ya. Kita bakal ngubah jadi IP statis. Juga kita bakal ngebuat nama untuk domain kita nantinya. Ya di hostname untuk domain kita nantinya. Nah, pertama aku masuk ke root ya, biar lebih mudah, biar nggak kehalang sama permission apa gitu yang perlu inilah. Oke, sudo su. Nah, masukin password server tadi. Nah, kita udah masuk ke root ya. Nah, sekarang kita bakal melakukan update dan upgrade terlebih dahulu di server kita, apt update dan apt upgrade mini. Jadi nanti kalau udah pertanyaan langsung aja ya, yes nggak perlu kita ketik lagi. Oke, nah ini kita udah selesai nge-update dan juga nge-upgrade server kita. Nah, sekarang kita bakal nge-instalasi dulu NetTools ya. Jadi apt install NetTools. Enter. Itu lagi proses instalasi.
Oke sip. Setelah instalasi selesai, kita bakal ngetes ya if config. Ini untuk ngecek IP kita. Nah, ngecek enter muka jaringan lah. Nah, ini ya, NSI mana? Udah hilang. Apa nih? ENS 33. Ini IP yang kita dapat tadi ya. Ya, 192.168.110. Network 25 no broadcast cuma 2 ya. Nah, sekarang kita bakal ngecek nih IP yang kita dapat ini, IP DHCP ini didistribusiin lewat root berapa, gateway berapa IP root. Nah, IP yang terdapat itu didistribusiin via 192.168.482. Nah, sekarang kita bakal ngerubah nih IP yang kita dapat ini menjadi statis, karena ini kan IP dinamis ya, yang diberikan oleh NAT network. Oke, jadi kita bakal ngerubah file .yom di mana kalau nggak salah TLS etc connect plan ya. Oh ada ya, betul netplan. Nah ini ada file 50 cloud init.yom. Nah file ini yang bakal kita rubah jadi nano 50 cloud init.yaml. Nah ini udah kebuka. Nah, kita bakal disable dulu DHCP-nya jadi false. Nah sekarang kita bakal membuat nih IP address yang mau kita gunakan sebagai static IP-nya. Addresses pipe 192. Ini bebas ya kalian mau berapa? 168.48 lah. 48 ini jaringan yang kita dapat tadi ya. 48. Jadi 48 ini bakal tetap, jangan diganti 48 ini. 192, 168, 8 ini jangan diganti. Yang kita ganti ujungnya aja. Tadi kan kita dapat 110. Aku mau ke 50 ya. Mana? Yuk. 50. Traffic 20. Nah, sekarang kita bakal membuat gateway-nya. Nah, gateway ini yang muncul pas IP root tadi 192.168.482. Gateway 4 192.168.48.2. Jadi kalian sesuaikan aja dengan punya kalian ya. Name server yang untuk DNS ini. Address 5 192.168.48.50 8888. Oke, baik kali. Jadi dia juga biar bisa terhubung ke internet. Oh ya, ini ENS33 ini karena aku pakai VMware, dan tadi juga pas kita IP root juga muncul kan ENS33. Kalau kalian pakai VirtualBox juga mungkin beda ya. Ini sesuaiin aja deh. Ini, nah udah kayak gini, kita bakal save. Pencet di keyboard kan Ctrl X. Nah, ini muncul nih. Mana? Nah, save modified buffer, pilih yang Y. Kemudian enter. Sip, ini udah kesimpan ya. Bisa kita cat juga. Mau lihat. Cat. Nah, nah, habis kita rubah, kita bakal nerapin perubahan ini dengan cara netplan enter. Warning bisa. Nah udah, sekarang kita ngecek lagi IP itu ada betul atau belum. If config. Nah, ini net 192.168.48.50, yang artinya IP kita sekarang udah berubah menjadi IP status. Kita juga bakal merubah bagian hostnya ya. Kita bisa cek dulu yang hostname. Mana? Hostname kita HR nih sesuai dengan nama server yang kita kasih. Kita sekarang bakal ngebuka file etc hostname nano etc hostname host saja. Nah, bagian yang kedua ini biarin aja 127.0.1 localhost. Jadi ini untuk look back ke server dia sendiri, server kita sendiri. Nah,
di bagian ini HR ya. Kita ganti IP yang ini sesuai dengan IP statis yang kita berikan tadi, 192.168.48.50 spasi HR, nama domain kita, HR ini nama server dan juga sekarang nama domain kita, atharis.com. Nah, jadi hasilnya kayak gini ya, 192.168.168.48.50 nah, 192.168.48.50 ini IP statis yang kita berikan tadi, HR ini nama komputer kita, nama server kita, atharis.com ini nama domain kita yang nantinya bakal kita buat dengan Samba LDDC, dan HR ini tetap aja nama server kita juga ya. Nah, udah kayak gini, Ctrl X, Ctrl F, Y, Enter. Nah, oke, udah nih. Sekarang kita bisa cek dengan hostname F. Nah, udah ada ya, atharis.com. Kita coba ping deh, ping hr.atharis.com. Beralasan C. Kita coba ping juga 192.168.48.50 bisa ya. Kita juga bakal ngeping internet ya, karena ribet juga kalau internetnya nggak bisa terhubung, karena kita harus terus nge-update dan juga nge-upgrade server tiap kali kita mau melakukan instalasi. Kalau nggak ada internet kan ribet ya. Kita dapat balasannya. Nah, dengan ini instalasi dan konfigurasi Google Drive Server udah selesai. Oke, untuk selanjutnya kita bakal masuk ke instalasi Samba LDDC. Oke deh. Gimana kursornya?